Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN bab 3 bagian C, sub 1 kelas 9. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai tahun 1959. 2. Demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai tahun 1966. 3. Demokrasi Pancasila antara tahun 1966 sampai 1998. 4. Demokrasi Pancasila masa reformasi antara tahun 1998 sampai sekarang. 1. Demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya
demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden. Isi Dekret Presiden: 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, maka demokrasi parlementer berakhir. Dua, demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI, yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Tiga, demokrasi Pancasila antara tahun 1966 sampai 1998.
Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini, secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain: 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Fase pelaksanaan demokrasi yang keempat adalah demokrasi Pancasila masa reformasi. 4. Demokrasi Pancasila masa reformasi antara tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, hasil pemilihan umum tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia.